Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Dewanti Monika Hinuk, 114200039 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022 dan di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas yang sudah diberikan, yaitu mengenai keanekaragaman hayati lamun dan faktor pengaruhnya serta evaluasi metode sampling lamun. Di sini terdapat abstrak yang berisikan tentang pengertian lamun yang merupakan ekosistem laut dangkal yang didominasi oleh vegetasi lamun. Ekosistem lamun mempunyai peranan penting dalam ekologi kawasan pesisir karena menjadi habitat berbagai biota laut termasuk tempat mencari makan bagi penyu, penyu hijau, dugong, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri terdapat 12 jenis lamun dari total 58 jenis lamun di dunia. Di sini ada resume yang pada paragraf pertama terkait pengertian lamun kurang lebih sama dengan abstrak. Yang selanjutnya terdapat pada beberapa tempat diwakili oleh beberapa jurnal yang sudah saya cari, yaitu ada 5 jurnal. Keanekaragaman jenis lamun dibedakan oleh beberapa hal. Kesimpulannya dari beberapa jurnal tersebut yaitu menyebutkan keanekaragaman jenis lamun dipengaruhi oleh kualitas air, aktivitas manusia, kondisi substrat dan nutrisi, dan juga polutan. Pada kualitas air, parameter yang diukur adalah suhu salinitas dan kejernihan atau kekeruhan yang dapat mempengaruhi distribusi dan juga kerapatan jenis lamun. Pada aktivitas manusia, parameter yang dilihat adalah pembangunan pesisir, pencemaran, dan juga perikanan intensif yang dapat merusak habitat laut. Pada kondisi substrat, parameter yang dilihat adalah jenis stabilitas substrat dasar laut yang memainkan peranan penting dalam menentukan jenis dan juga kelapatan laut. Dan terakhir, yaitu nutrisi dan juga polutan. Hal yang diukur adalah tingkat fosfat dan juga nitrat. Pada jurnal pertama, ini saya berikan studi case di jurnal pertama yang sudah terdapat judul dan juga penulisnya. Kondisi kerapatan lamun didominasi oleh lamun jenis E. accordius dan T. hempirici, sedangkan keanekaragaman jenis lamun di daerah tersebut termasuk dalam kategori rendah. Dikarenakan terdapat 2 jenis lamun yang mendominasi dengan total 6 jenis lamun. Nilai selisih dari yang mendominasi juga cukup tinggi, sehingga menyebabkan keanekaragaman rendah. Dan pada jurnal-jurnal lain memiliki hasil yang kurang lebih sama. Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi seperti yang sudah disebutkan, salah satunya adalah kualitas air. Pada kualitas air, parameter suhu memiliki nilai rata-rata relatif normal di kisaran angka 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Pada parameter salinitas masih dalam batas baku mutu, yaitu pada range 38 ppt sampai 40 ppt. Terakhir, pada kekeruhan air masih memungkinkan pencahayaan yang optimal untuk masuk dalam membantu kinerja fotosintesis lamun dengan angka 1 NTU sampai 2 NTU. Faktor lain yang mempengaruhi keberadaan lamun adalah kondisi substrat, yang dimana kondisi substrat yang baik bagi lamun adalah pada kondisi pasir atau lumpur berpasir. Selanjutnya dengan faktor terakhir yang adalah kadar nutrisi yang dikaitkan dengan aktivitas manusia, di mana tingginya kandungan nitrat dan juga fosfat di perairan itu sangat erat hubungannya dengan beberapa faktor seperti pertumbuhan lamun. Sumber utama dari nitrat dan juga fosfat ini adalah dari limbah rumah tangga dan juga limbah pertanian. Nah, fosfat sendiri memiliki sumber utama dari proses dekomposisi bahan organik di dalam sedimen. Oleh sebab itu, sumbernya adalah dari pelapukan batuan, limbah industri, domestik, dan juga pertanian. Metode yang digunakan sendiri ada pada keseluruhan jurnal ada 3 metode, yaitu transek, kuadrat, pengamatan kadar logam dengan spektrofotometri, dan juga yang terakhir adalah pendekatan literatur, yang dimana pendekatan literatur ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Memiliki kurangannya sendiri, itu data yang didapat hanya berupa hipotesis, dan juga kelebihannya itu murahnya transportasi dan biaya penelitian. Pada metode uji spektrofotometri, kekurangannya sendiri hanya bisa menguji parameter logam pada suatu perairan, tetapi kelebihannya itu detail informasi terkait data. Lalu yang terakhir dari Transek
kuadrat itu kekurangannya lebih dari metode ini sendiri adalah perhitungan variasi lingkungan dalam suatu zona yang lebih kompleks. Jumlah stasiun pengamatan suatu area harus lebih banyak untuk merepresentasikan daerah penelitian. Serta dengan serta dengan kelebihan yaitu memungkinkan pengukuran yang sistematis dan dapat mengulang untuk mendapatkan data yang lebih konsisten. Lalu pemilihan stasiun atau area transek pun lebih bisa menyesuaikan kondisi lampangan ataupun lingkungan sekitar. Kesimpulannya adalah dari kelima jurnal ini, keanekaragaman hayati dari lamun itu tergolong rendah karena masih banyak jenis lamun yang mendominasi dengan selisih yang cukup banyak. Lalu ada faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah kualitas air, aktivitas manusia, kondisi substrat, dan juga nutrisi dan polutan. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode transek kuadrat, uji spektrofotometri, dan juga pendekatan literatur. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.